Iya. Langsung share screen aja apa yang mau di. Ya, Pak. Jadi sebenarnya saya baru beres programmingnya, Pak. Baru sudah selesai semua programmingnya, dan untuk hasilnya sendiri belum saya inputkan semua ke dalam PPT, tapi secara garis besar hasil yang saya temukan itu presentasi dari umum aja lah ya, Pak, kayaknya. Nggak, berarti masalah codingnya nggak ada masalah, komputasinya. Untuk codingnya itu sebenarnya saya masih struggling di model awalnya sih, Pak, di Arimax-nya, karena untuk variabel eksogennya itu dia tidak signifikan. Hanya di saat saya ngambil yang differencing SP500 ini dia signifikansinya itu di 0,57, Pak. Nah, Enggak, maksudnya memang kalau kesimpulannya nggak signifikan ya nggak apa-apa, tapi kalau semua eksogennya hilang, nggak baru pusing itu. ya, Iya, nggak ada yang signifikan. tidak ada yang signifikan, Pak. Hanya mendekati signifikansi 0,05, Pak. Di Berarti sini nambah prediktor lagi yang signifikan apa untuk versi Arimax ya, jadi Arimax-nya biar keluar. ya, Pak. Tapi kalau memang misalnya enggak, tapi kan pakai metode lain ada tetap pakai eksogen kan itu. Iya, Pak. Justru nanti yang di model lain dicek enggak eksogennya signifikan enggak itu. Kalau untuk CNN LSTM tidak, Pak. Nah, enggak, kan dia perlu dicek kan. Mhm. Memang ini signifikan berpengaruh. Yang itu, Pak, yang di model lainnya ya, Pak? Iya, Di model lain itu dia lebih ke dalam itunya aja sih, Pak. Oh nah, iya, ini yang ada. penting ada identifikasi itu. Kadang orang gini kan pakai metode statistik klasik disiplin. Setelah pakai metode baru yang machine learning, padahal nggak disiplin. Yang penting masukin semua ini kan, padahal harusnya ada juga instrumen untuk mengukur signifikan enggak. Kalau enggak, ya ngapain itulah. Sebenarnya untuk ngecek itu kan kalau menggunakan urusan akurasinya bisa juga kan. Memang tidak terlalu meningkatkan sesuatu atau tidak menjadikan itu berarti kan tambahan eksogen tadi nggak ada karena di dunia machine learning juga banyak yang mulai memasukkan aspek eksogen Iya, Pak. kayak di LSTM, di RN, di ini kan semua pada masukin nambah ada eksogen tapi pada nggak peduli itu relevan nggak gitu. Nah ini yang saya lihat yang banyak yang pakai itu kalau yang karena orang-orang ilmu komputer kan bukan background dari statistik, jadi mereka itu ngembangin karena machine learning kan orang-orang ilmu komputer. Iya, Nah Pak. mereka yang penting ngembangin metode, tapi nggak pernah bahwa yang penting punya akurat, tapi sebenarnya seberapa kontribusi itu nggak kelihatan kadang itu. Padahal itu kan suatu seandainya data itu harus bayar, harus beli kan biaya kan itu. Nah, kalau orang statistik kan ada efisiensi. Nah, ini karena orang komputer selalu data sudah ada, padahal data bisa jadi mahal gitu. Nah, ini yang kadang nggak dicek. Maka saya kan tadi kalau Anda ngalami yang di Arimax pada nggak signifikan, justru malah coba dilihat di sisi yang kan Anda coba ada berapa metode tadi coba. Modelnya Ada ada berapa? ada 1, 2, 3, 3, 4, 5 kan itu. 4, Pak. Malah ada 4 yang ini, Pak. menghibridkan. Berarti kan yang Arimax ini kalau nggak signifikan semua X-nya kan jadi nggak layak Anda ke hibrid ini kan. Hibridnya kok Arimax dengan di CNN sudah melibatkan eksogen enggak? CNN-nya tidak menggunakan eksogen, Pak. Kalau LSTM? LSTM juga tidak, Pak, sebenarnya. Nah, kalau semua enggak ya sudah. Yang kalau memang di Arimax-nya enggak signifikan ya berarti model Anda model tanpa eksogen. Itu yang kalau dalam bahasa modeling sekarang kan kalau hanya kita fokus harga misalnya ini kan ada indeks ya, indeks SP. Enggak peduli yang lainnya. Itu kan model yang paling lemah. Kalau model sudah memasukkan aspek eksternal itu semi strong. Kalau sudah melibatkan eksternal dan internal jadi itu yang strong. Jadi akurasinya jadi akan naik karena kita menambahkan faktor tadi enggak cuman kan ini ada hanya mau fokus indeks SP tadi ya, SNP ya. Iya, Pak. SP, Pak. Nah, SP500, Pak. kalau Anda fokus indeks SNP tanpa peduli yang lain
Ya Mhm. sudah, itu kan seperti orang yang bermain di model yang fix, hanya satu variabel aja. Tapi Anda memasukkan X-nya kemarin apa? Untuk yang Arimax-nya? Untuk Arimax itu saya sebenarnya ingin mengambil 3 Pak. Nah itu, SP500, nilai tukar USD sama, stok atau stok dari nikel itu sendiri. tapi Tapi, nggak ada ininya yang signifikan. tidak ada Pak, yang Nah paling paling menuju signifikansi cuman di SP500 Pak. Kalau mereka bertiga dikumpulkan bersama, hasilnya, eee, nilai tukar sama stok itu dia sangat jauh dari, taraf signifikansi Pak. nah makanya ini harusnya ada dasar teori yang mendukung Anda, penelitiannya siapa yang mengatakan eksogen ini mempengaruhi apa, yang Anda mau ini kan indeks S&P ya? Iya, saya ngambil indeks SP500 aja jadinya Pak. Yang sebagai ininya loh, yang variabel yang akan diteliti loh. Variabel yang akan diteliti, nikelnya ini Pak. Oh harga nikelnya, oke Heeh, berarti itu X-nya apa namanya, oh eksogennya ini yang Anda ini kan sebenarnya harga nikel kan? iya, Nah, berarti ada kalau bisa ada teorinya bahwa eksogen ini mempengaruhi harga nikel itu ada yang pernah teliti belum? Kalau belum berarti Anda yang pertama teliti kan? mhm, Misalkan, tapi ada rasionalnya ya, ngapa indeks S&P kok ada kaitan dengan harga nikel, terus iya, nilai tukar USD juga ada pengaruhnya ke harga nikel. Kalau bisa ada hipotesis yang rasionalnya itu loh. mhm, Itu supaya pada saat Anda uji, kalau orang membuat hipotesis kan maunya hipotesis itu yang apa, rasional. yang akhirnya benar loh, harga nikel dipengaruhi S&P, dipengaruhi nilai tukar USD, dipengaruhi oleh stoknya, Iya, misalnya. mhm, Nah, secara teori ekonominya, kalau stok melimpah berarti harga jadi turun misalnya. Nah, itu iya, ada dasar teori tentang hukum oke. permintaan, apa, penawaran dan permintaan kan. Iya Pak, Terus kalau nilai tukar, nah karena nikel itu untuk pasar internasional, mhm, berarti apa, kebanyakan pakai untuk nilai tukarnya kan pakai USD. Semua orang yang mhm, beli nikel harus pakai harganya USD. Nah, berarti ini logikanya harusnya ikut berpengaruh misalnya. Terus mhm, kalau indeks S&P apa itu? Karena selama ini indeks S&P itu dia mengandalkan sekali nikel itu ada kaitan sekali itu. Indeks S&P naik biasanya harga nikel naik, misalkan kayak gitu. Kalau bisa ada benang merahnya yang menyebabkan Anda masuk ke sini. Nah, setelah itu pada saatnya Anda bandingkan, yang pada saat Anda main LSTM itu nggak melibatkan apa-apa, hanya betul-betul harga nikel. iya Pak, karena Iya. cuman LSTM awal saja Pak, iya harga nikel saja Pak. Nah, itu makanya jadi di sini kayaknya Anda punya niat maunya, makanya saya lihat kemarin kayaknya Anda terus lama nggak ini kayaknya karena jadi bingung karena kadang apa yang kita punya ide belum tentu itu adalah suatu realita gitu yang memang Mhm, ya kayak tadi hipotesis belum tentu itu sebenarnya sesuatu yang real gitu, yang benar. Nah, inilah makanya ada udah pengujian itu. Nah, nanti makanya saya waktu Anda sudah ngotak-atik ini lama sekali, kok kayaknya seperti belum menghayati. Padahal Anda kalau harusnya sebagai mau bisnis nikel, kalau salah buat estimasi kan bikin bangkrut perusahaan nanti kalau Anda sebagai analisnya kan misalnya. iya Pak, Nah, ini yang misalkan Anda mulai menghayati kenapa studi kasus harapan saya Anda hayati, terus metodenya juga dihayati. Oh, ini Arimax apa sih maunya? Terus LSTM apa maunya? Terus apa lagi Anda metodenya coba tadi ada berapa? 4? Mana metodenya? ada 4 Pak, ada CNN sama hybrid. Nah, itu ada CNN, Dewa, terus ada CNN optimal, optimal dari sisi apanya, ini apa yang ininya lah pada karena yang sering Eee, terjadi jadi kalau setelah keluar angka-angka baru kaget gitu. Nah, tolong iya Pak, coba diinikan ya, mhm, apa ada dasar dan dari sini nanti berubah nggak apa-apa ya kalau kalau Anda nggak mengubah teorinya ganti datanya misalnya. Kalau mhm, ingin datanya ya ganti teorinya, kadang kayak gitu mau tidak mau ada pilihan gitu. Nah, ini yang lama banget itu kan dia karena antara metode dan data nggak cocok tapi tetap ingin bertahan di situ. Nah, ya kapan selesainya? iya Pak, Jadi kita kan S2 matematik, yang penting alatnya kan. Udah cari mhm, data yang pas, tapi kadang nyari data yang pas kan nggak mudah. Maka kadang ada transformasi data kerjaan di statistik. Supaya data itu memenuhi syarat dari modelnya. Nah, iya, inilah jurusan ininya penelitian bikin tesis ya kayak gitu. Makanya sering saya ini kan jangan
usahakan pada saat sudah mau tertarik kenapa kemarin yang waktu untuk ke T1 kan, saya ingin coba nikmatilah, dihayati apa maunya gitu. Nah, kalau Mhm, memang akhirnya Anda misalnya padahal yang satu pakai eksogen, yang satu enggak, berarti Anda harus punya motivasi. Oh, walaupun CNN, LSTM secara sendirian itu tanpa eksogen, tapi nah kalau dia menang sudah menang, nah akhirnya yang Anda mau unggulkan padahal yang hibrid ini kan maunya. iya, Karena nah ini kenapa dia unggul ini misalnya dari mapenya jadi kecil, karena apa? Harus ada dasar logikanya. Jangan hanya karena, "Oh, asma saya berhasil ini." Tapi mhm, apa kalau ada orang ingin pakai ini, ya kalau bisa menunjukkan ini memang hasilnya bagus, gabungin Arimax, CNN, dan LSTM. iya, Ya oke ya, coba diinikan dulu. Ini saya agak mhm. bentar ya, saya break dulu sebentar.
Bentar ya, timestamp ya, coba. Hmm. R-nya 3 ya? 3 Oke, untuk rahasia ada yang tanyakan? Mhm, Sudah cukup? Tahu eee, kata kuncinya kan tadi ya, iya, kata Pak. kuncinya kalau lagi ada adalah ini memang sebenarnya orang yang ngembangin metode itu jatahnya S3. Tapi Mhm, sebenarnya Arimak dihibrid dengan CNN sama LSTM mungkin sudah ada pelakunya belum? Kalau belum ya nggak apa-apa, tapi hati-hati menghibrid itu harus ada motivasi yang jelas. mmm, Ini di S3 kadang juga saya pas nguji ada yang nggak, yang penting pokoknya saya melakukan hibrid. Hibrid itu tujuannya masih dalam rangka improvement. Nah, kalau nggak jadi lebih baik, ngapain saya melakukan nambah-nambah urusan. Nah, misalnya, tapi ini kan di tempatnya Pak Razi seolah jadi baik kan ini, karena iya, Pak. MAPE-nya jadi 0,98. Mhm, Nah, tapi apakah tapi padahal tadi pada saat di Arimanya mungkin eksogennya nggak punya peranan. Nah, bagaimana kalau di situ tanpa eksogen semua aja jadi cuma Arima plus CNN plus LSTM misalnya. Dan ditambah gitu ada ininya karena untuk mengukur sebenarnya keberadaan eksogen itu berpengaruh enggak. Karena menurut saya harga apalagi yang bertaraf internasional sekarang sebenarnya eksogen yang penting cuma Trump itu. iya, Pak. Ya kan? Iya, Apa kata Trump kemarin harga langsung indeks ikut kena dampak, apa-apa kena dampak. Trump ngipil kapal kemarin Venezuela juga akan berdampak. Sampai kemarin IHSG aja sempat di-hold gara-gara ya banyak peristiwa global. Lah itu malah mungkin jadi tapi gimana memasukkan fenomena itu? Lah Anda mungkin melalui indeks S&P karena indeks S&P kan punyanya Amerika. Amerika ya, Pak, Wah, ini kena dampak, maka dia akan berdampak ke harga nikel misalnya. mhm, Nah, ini dalam bahasa bisnisnya kan kita mikir, wah saya ini kan jualannya nikel ini. Wah, udah untuk produksinya gini, pas dijual harganya jatuh kan ya pusing juga. Nah, harus dilihat mana pengaruhnya apa. Jadi nanti nggak semata-mata kita ingin lihat MAPE kecil ini dari kepentingan secara metode. Maka nanti di kesimpulannya ada dua, kesimpulan secara metode, kesimpulan secara data realnya gitu. iya, Pak. Ya, oke, mungkin itu ya. Nanti Iya, sambil di ini kan nanti harapan saya sih jatuhnya kapan Anda bisa ujian? mmm, bulan, Kan 2 minggu ya, 2 bulan ya? bulan, Pak. Bulan depan sih sebenarnya, Pak. Ya oke, silakan nanti dicermati lagi dan waktu slide-nya misalkan diperpendek ya, ini kayaknya kebanyakan itu tadi ya. Iya, Pak, karena buru-buru tadi, Pak. Sebenarnya baru beres kemarin ini untuk Ya semuanya. udah nggak apa-apa, jadi ini kan saya harapkan makin ke sana karena masih punya waktu 1 bulan untuk ujian, harapannya semakin baguslah itu nanti. Kalau dipandang perlu nanti kita ketemuan di luar yang Senen, tapi kalau masih cukup yang Senen, ya udah nggak apa-apa, Ya, yang Pak. Senen dulu itu. Ya kayak untuk Rasi sementara cukup, yang penting sudah ngaktifkan lagi karena supaya pada saatnya jatah 2 bulannya udah lewat segera maju ya, Iya, Pak. supaya Betul. nggak kelamaan itu. Ya, Pak, Oke, sebisa sekarang mungkin. Sadam, silakan. Baik, Pak.
Ini Pak, mungkin saya mulai dari rumusan masalah. Kan kemarin rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama bagaimana memodelkan waktu terjadinya kejadian bersaing secara parametrik. Nah ini sudah sempat saya model program. Kemudian yang kedua, variabel apa yang berpengaruh signifikan pada masing-masing penyebab itu sudah juga, tapi kalau yang bagian 3-nya ini belum. Mungkin saya presentasikan yang ke bagian rumusan masalah yang pertama sama yang kedua dulu, Pak. Ya oke, pokoknya yang udah jadi, yang belum jadi ada gitu kan intinya. Yang udah jadi dulu nanti. Nanti slide-nya sekalian diubah, sudah jadi slide untuk ujian tesis ya, jangan masih ada kalendernya tadi kan ujian proposal. Oh iya Pak, belum Di shift S saja, diganti ini untuk ujian tesis loh ya, beda dengan ujian proposal karena nanti kalau saya ngelihatnya masih ada tadi timeline, jadi masih terasa ujian proposal. Ya Pak. Oke, untuk yang pertama tadi kan bagaimana memodelkan secara parametrik. Untuk kan ada dua jenis kejadian. Yang pertama kekambuhan sama kematian itu sudah ada pas proposal juga kemarin sudah ada ininya, sudah ada distribusinya. Kemudian bagaimana memodelkan itu secara grafik. Ini saya di sini kalau dari gambar ini ada 2 yang saya soroti. Yang pertama kalau survival parametriknya, perbandingan survival parametriknya dengan non parametriknya atau Kaplan-Meiernya itu kurang lebih sudah mengikuti. Nah ini berarti distribusi yang kita pakai itu mungkin sudah lumayan sesuai. Kemudian apa juga yang bisa kita lihat dari grafik ini, bahwasanya pasien itu setelah dia melakukan operasi dia akan lebih cenderung akan mengalami kekambuhan dulu dibanding kematian. Jadi peluangnya untuk survive pada kematian itu sangat kecil. Kalau untuk pas kematian peluangnya untuk survive lebih besar dibanding kekambuhan. Artinya pasien yang kena kanker kandung kemih itu akan cenderung mengalami kekambuhan dulu dibanding kematian. Kemudian untuk yang kedua, covariat apa yang berpengaruh pada penelitian ini pada masing-masing penyebab. Kemudian yang saya gunakan kan ada covariatnya, ada ukuran tumor, ada jumlah tumor sama jenis pengobatan. Nah ini saya cari jurnal kesehatan, apakah ukuran tumor itu berpengaruh. Ternyata berdasarkan penelitiannya Jia DKK pada tahun 2004 itu memang ukuran tumor itu berpengaruh pada penyakit kanker kandung kemih. Kemudian saya cari juga faktor kovariat jumlah tumor. Ternyata di penelitiannya Nakai dan kawan-kawan itu tahun 2010 ternyata jumlah tumor juga itu meningkatkan risiko kekambuhan. Nah, kemudian lagi ada jenis pengobatan. Di penelitiannya Williams DKK tahun 2021 juga ternyata jenis pengobatan itu berpengaruh terhadap hasil dari pengobatannya. Nah, dari situ saya mulai modelkan bagaimana apa yang berpengaruh pada case-nya. Yang pertama itu kekambuhan. Saya uji secara parsial terlebih dahulu, ternyata memang modelnya signifikan, berarti dari ketiga variabel tadi ada yang berpengaruh. Nah, kemudian saya uji secara masing-masing. Ternyata dari 3 variabel tadi cuma ada 2 variabel yang berpengaruh terhadap kekambuhan. Yang pertama ada treatment dengan number.
dengan p-value-nya itu 0,08 dan di bawah 0,05. Di sini koefisiennya minus negatif 0,28, artinya treatment ini berpengaruh baik terhadap waktu survivalnya. Kemudian number ini di sini positif, berarti number ini berpengaruh buruk terhadap waktu survival dari si pasien. Kemudian untuk yang kasus yang kedua, untuk yang kematian, setelah saya lakukan programnya, kemudian saya uji secara parsial, ternyata tidak signifikan. Artinya untuk di kasus yang kedua di kematian itu tidak ada variabel covariat yang mempengaruhinya, karena saya uji secara parsial, modelnya tidak signifikan. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, oke, yang penting ada progres kan untuk mengejar, kan tinggal waktu 1 bulan. Jadi yang penting Anda harus disiplin dengan tujuan ya. Tadi tujuan saya mau apa gitu. Jadi ya memang nanti yang harus hati-hati kalau besok pengujinya masih inget gitu. Dulu katanya kamu tujuannya ini, ternyata ganti. Kalau S3 kan nggak apa-apa. Kalau misalnya saya punya tujuan 5, tercapai 3, yang 2 nanti namanya open problem gitu. Tapi kalau untuk S2 biasanya kita nggak berani nyatakan yang nggak tercapai. Tujuan yang tercapai yang ditaruh di laporan. Nanti kalau pengujinya ingat ya, iya tadinya saya ingin, ternyata akhirnya nggak dapat itu, ya nggak apa-apa, memang sah kalau di level karena tadi sudah punya 2 tujuan ya, sudah tercapai ya. Iya Pak. Ya, Iya Pak. yang tujuan ketiga yang belum. Yang tujuan ketiga masih ini Pak, masih belajar Pak. Tapi dulu di waktu tesis 1 kan memasukkan 3 tujuan tadi kan? Iya betul Pak. Ya nggak apa-apa, nanti sudah 2 lumayan, tapi jangan sampai 3-tiganya nggak tercapai lah. Ini yang ada yang sampai sekarang belum ujian itu. Dia ketakutan, padahal sudah tak bilangi terpaksa ganti nggak apa, nanti tinggal jelaskan kan, rencana saya dulu berarti nggak bagus. Rencana saya mau ke 3 tujuan tadi, ternyata 3-tiganya jalannya susah. Kayak soal gampangannya, kalau saya mau wisata ke Sumatera kemarin nggak, karena ada banjir dan ini saya nggak jadi ke sana misalnya, kan ya nggak apa-apa gitu. Nah, inilah yang tujuan memang direncana, maka rencana matang itu biasanya tujuan akhirnya tercapai. Tapi kerencananya nggak matang, ya tadi 3 tujuan nggak ada yang tercapai misalkan. Kalau tadi Rasi tujuannya berapa ya? Saya tadi Rasi, kamu punya tujuannya berapa Rasi? Kalau ini kan tadi Sadam punya 3 ya, 2 ya tercapai, tapi belum saya nanti kan, yang penting sudah inilah. Kalau Rasi ada berapa tujuan kemarin di waktu di tesis 1-nya? Di Tujuan proposalnya? saya cuma ada 2 Pak. 2. Mm-mm. Dua-duanya tercapai apa ada yang akhirnya? Dua-duanya sebenarnya tercapai Pak, karena Iya. melihat pendekatan dari hybrid itu sendiri untuk model tunggal itu performanya bagaimana, terus mengevaluasi model hybridnya itu sendiri dengan Arimax, Tapi yang dengan model eksogennya nggak ada dijadikan tujuan. Ada enggak yang Pak. mau enggak. Eksogennya enggak dijadikan tujuan Pak. Oke, ya udah, untung. Jadi artinya Anda bisa juga yang memang mungkin eknya nggak untuk tujuan, hanya dia dijadikan hanya untuk hibridnya aja gitu. Jadi kan sekarang orang menggabungkan antara klasik dengan modern, sering gampangannya lah gitu. Jadi bisa aja nanti kalau memang yang eksogennya nggak ada yang signifikan, ya bahwa nggak apa-apa tetap masuk, tapi nanti kita jelaskan ternyata tapi nggak berdampak ke akurasi hasil hibridnya. Artinya hibridnya tidak sensi terhadap eksogen. Tapi coba kalau sensi, akhirnya malah nggak jadi akurat kan misalkan. Nah ini yang nanti bisa membuat ceritanya di situ dengan baik gitu. Jadi nanti tiap minggu coba sambil ini kan Anda seminggu punya waktu untuk mendidikan lagi. Kalau sudah tinggal menulis saja juga nggak gampang ya, kadang lama itu. Ya, apa
untuk karena nanti sekarang slide juga sama. Tadi saya barusan yang S3 masuk slide panjang banget. Nah, ini mau untuk apa saya bilang. Ya, kan nggak mungkin orang mau sabar nunggu kan untuk akhirnya karena nabrak yang Anda malah saya tinggal dia tadi. Tak biarin dia bolak-balik ngomong sudah selesai lah ya karena gimana lagi kalau apa kan saya sudah alokasikan waktu. Nah ini karena yang dua nggak datang padahal belum tesis 1 malah katanya mesti lagi bingung kemana itu. Malah ini saya punya 7 sebenarnya ini yang datang 2, yang 3 itu tinggal ujian tesis 2. Masalahnya apa nggak laporan ya sudah saya malah ya penaan dipikir sendiri. Harapan saya tetap ini kan maka nanti kalau Sadam kira-kira tadi yang apalagi juga ada target pribadi kan Sadam ya. Iya, Pak. Ingin ujian secepatnya sebelum itu ya. Jangan sampai malah nanti gara-gara keduluan program yang satunya yang ini terlupakan itu loh. Waduh. Kalau Rasi enggak ya? Nah, target saya, Pak. Enggak yang Sadam sudah ada Oh, rencana saya belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Oh ya Pak. udah. Ini yang Sadam makanya saya khawatir Sadam kalau nanti ini apa jadi lupa karena bisa Waduh. lupa daratan. Nah, saya nggak mau dilupakan masalahnya. Maka Sadam hati-hati harus tetap ingat masih masa S2 lah ya, yang lagi tesis loh. Iya, Pak. Maka Sadam silakan kalau memang akhirnya yang 3 enggak ini ya nggak apa-apa kalau masih bisa kekejar sambil di finishing yang 1 2 nanti yang 3 ya coba dikerjakan kalau enggak ya sudah nanti bisa dilepas nggak apa-apa. Oh ya baik Pak. Itu karena yang penting sudah masuk jatah 2 bulannya harapan saya ya sudah siap lah itu. Kalau jatuh 2 bulannya tanggal berapa ya? Sadam ya? 29 Maret Pak. 29 Maret. Ya oke lah nanti pokoknya pas jatuh tanggalnya kalau bisa ya saya akan memutuskan apakah itu masuk tapi kalau bisa tetap di finishing sambil tetap mengerjakan yang tujuan ketiga ya yang di ini kan 29 Maret ya oke lah berarti 1 bulan sudah jalan ini ya hampir ya Bisa Pak. ya oke nanti tiap minggu lah ada progres harapan saya nanti dari sini aja muka-muka cukup nggak perlu yang di hari lain nanti kalau dipandang perlu ya boleh itu ini biasanya kalau sudah mendekati hari tadi yang jatah 2 bulannya habis itu. Ya oke, saya kira sementara sudah cukup. Ini hanya berdua ya sudah nanti saya tutup. Gak ada yang tanyakan? Oke, jadi tetap bimbingan jalan aja ya, apa untuk yang saya inginnya tiap Senin tetap ketemu walaupun kemarin libur juga tetap jalan loh sebenarnya itu, tapi karena nggak ada ya sudah. Saya inginnya kan tiap minggu biar kita ingat sadar bahwa masih mahasiswa gitu loh. Saya juga masih pembimbing itu, biar nggak lupa itu. Baik, Pak. Nah ini kan sih kelihatan kayak tadi kayak lupa ya. Tahu-tahu jadi baru disiapin. Enggak, Pak. Sebenarnya udah siap-siap dari kemarin, cuman baru beres komputasinya itu mepet dan juga saya belum belum cek ulang semuanya. Oke. Jadi istilahnya iterasi pertama lah sudah. Yang penting kan itu. Jadi kalau ya oke lah enggak apa nanti minggu depan ya usahakan tetap datang harapan saya nanti pada saatnya siap langsung kan disubmitnya bisa pas di tanggal ke-29-nya itu. Ya. Apa nanti kan karena tadi perlu dicari pembimbing, yang penting pas ujian sudah jatah 2 bulannya udah lewat itu. Ya oke, saya kira udah cukup. Saya tutup ya. Sampai Oke, ketemu Pak. nanti minggu depan lagi ya. Oke, makasih. Terima kasih, Pak.